Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrianti dari kelas 10 IPS 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan teknologi komunikasi tugas TK. Yang pertama yaitu pengertian teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya setiap orang memerlukan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Lalu, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya, yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu fungsi. Fungsi perkembangan teknologi komunikasi dalam pendidikan. Teknologi komunikasi bertindak sebagai wahana pembelajaran untuk menyampaikan materi pendidikan secara cepat, tepat, serta efisien dalam kehidupan, memudahkan mengakses informasi dan pekerjaan, memudahkan berkomunikasi dan berinteraksi secara umum, sebagai capture atau penangkap dan pengolah, sebagai generating atau menghasilkan dan penyimpanan. Yang ketiga, tujuan teknologi komunikasi. Tujuan teknologi komunikasi adalah sebagai solusi sebuah masalah, membuka pintu kreativitas yang lebih luas, membangun efektivitas dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas kerja. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi sangat dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi komunikasi ini kemudian diciptakan. Yang keempat adalah perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan pengaruh yang begitu besar, terutama bagi generasi muda bangsa. Salah satunya perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah penerima pesan atau informasi dari masing-masing pengirim dan penerima pesan dari informasi tersebut. Komunikasi merupakan salah satu bagian yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Yang kelima yaitu sejarah. Sejarah ini pada mulanya dilakukan dengan tatap muka, pesan disampaikan secara lisan. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan, ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk berkomunikasi pada zaman dahulu. Asap digunakan sebagai penyampaian pesan oleh suku Indian, dan di Indonesia digunakan keuntungannya sebagai tanda bahaya. Kemudian surat digunakan sebagai penyampai pesan tertulis. Daun lontar itu digunakan sebelum adanya kertas, dan saat mesin cetak sudah ditemukan, penyampaian informasi berkembang ke surat kabar atau koran. Lalu berkembang lagi ke radio, ada televisi, dan sekarang ada internet. Dengan internet, manusia bertukar informasi dengan berbagai jaringan sosial seperti WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Yang keenam, ada macam-macam alat komunikasi. Macam-macam alat komunikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu tradisional, kentongan, suara khas yang dihasilkan kentongan membuat alat ini mudah dikenali sebagai sinyal atau tanda untuk mengumpulkan orang. Zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentongan untuk alat komunikasi massa sebagai pertanda jika ada kejadian berbahaya seperti maling, gempa bumi, atau orang yang meninggal dunia. Lonceng. Sama seperti kentongan, lonceng juga menjadi alat komunikasi tradisional yang bisa membuat para pendengarnya paham akan suatu kejadian apa saja yang harus dilakukan. Modern. Smartphone adalah versi lebih modern dari telepon. Smartphone sama dengan telepon, namun dengan fitur-fitur lebih canggih, seperti kualitas kamera, dapat terhubung internet, dapat digunakan untuk bermain game, permukaan layar sentuh, dan lainnya. Email. Surat elektron atau email adalah bentuk komunikasi modern
yang pengirim pesan atau informasi dalam bentuk elektronik ini telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan membawa pengiriman pesan ke tingkat yang lebih cepat. Yang ketujuh, dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, anak lebih banyak menghabiskan waktu main handphone dibandingkan melakukan hal lainnya seperti belajar dan berolahraga. Yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Yang ketiga, menyebabkan degradasi moral bagi penggunanya. Degradasi moral ini dapat berupa penurunan nilai-nilai etika, norma, dan agama karena terpengaruh oleh informasi-informasi negatif yang tersebar di internet. Yang kedepan yaitu dampak positif teknologi komunikasi. Penyebaran informasi yang cepat, perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu Anda mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya, menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu Anda memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja. Komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Memajukan dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemampuan dunia pendidikan. Kini masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.